Hello students, good afternoon. Welcome back to the English class. Today with Mr. Raka. Nah, anak-anak, pada hari ini kita sudah masuk pada bab yang ke-8, chapter 8. Nah, Pak Raka juga mengingatkan, barangkali kemarin atau minggu lalu ada yang belum mengerjakan penilaian harian 1, materi tentang simple present dan deskriptif. Tolong segera dikerjakan. Saya masih berikan waktu untuk mengerjakannya. Jadi nanti jika ada waktu, kalian segera kerjakan. PH-nya sudah saya kirim sejak minggu lalu di Teams. Nah, kembali ke pokok bahasan kita hari ini, yaitu bab 8. Nah, kalau kita lihat judul di buku kalian, itu judulnya What are you doing? Ya, jadi pertanyaan what are you doing itu adalah menanyakan apa yang kamu sedang lakukan saat ini. Jadi sedang berlangsung saat ini itu apa yang kamu lakukan. Nah, kita lihat slide selanjutnya. Pada pertanyaan what are you doing atau hal yang kamu sedang lakukan pada saat ini, itu dalam tenses bahasa Inggris disebutnya present continuous tense. Ya, present continuous tense. Present continuous tense itu adalah tenses atau kalimat yang menyatakan hal yang sedang dilakukan atau sedang berlangsung. Ya, jadi hal yang kalian sedang lakukan atau mungkin sedang berlangsung saat itu, saat kalian ditanya atau saat kalian menyatakan keadaan kalian. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu present continuous tense. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, when do we use present continuous tense? Nah, kapan kita menggunakan tenses present continuous? Nah, tadi Pak Raka sempat bahas atau sempat bicara bahwa continuous itu hal yang sedang berlangsung. Berarti kalian menggunakan atau mengatakan tenses ini, kalimat ini, yaitu sekarang, hal yang terjadi sekarang. Contohnya sekarang kalian di kelas atau di rumah itu sedang belajar. Maka ketika para katanya, what are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Maka kamu bisa menjawabnya, we are studying, sir. Kami sedang belajar, Pak. Nah, jadi kita menggunakannya ketika kita menjawab atau menyatakan sesuatu yang sedang terjadi. Nah, kami sedang belajar, seperti itu. Kemudian, hal yang berikutnya adalah ketika kita menyatakan sesuatu yang sifatnya sementara, temporary. Ya, jadi hal yang sementara kita lakukan, misalkan we are staying at a hotel. Nah, misalkan kalian sedang rekreasi, liburan di Bali, misalkan, kemudian ditanya atau di WA temanmu dari jauh gitu ya. What are you doing? We are staying at a hotel. Nah, kamu tinggal di hotel itu kan sementara, tidak seumur hidupmu di hotel. Maka kamu bisa mengatakan we are staying at a hotel. Ya, jadi dua hal ini kapan kita bisa menggunakan present continuous tense. Jadi saat sekarang, hal yang terjadi sekarang, kemudian menyatakan sesuatu yang sifatnya sementara, temporary. Ya, selanjutnya ingat bahwa kalau kita melihat verb dalam present continuous itu menggunakan verb ing. Ya, jadi kita berikan imbuhan ing di belakang kata kerja bentuk 1. Nah, kita lihat di sini. Contoh-contoh kata menggunakan verb ing. Ada replacing dari kata dasar replace, ya. Kemudian ada checking dari kata kerja dasar bentuk 1 yaitu check. Kita tambahkan ing menjadi checking. Kemudian keeping dari kata kerja 1 atau verb 1 keep ditambah ing menjadi keeping. Selanjutnya ada doing dari kata kerja dasar do ditambah ing menjadi doing. Ya, selanjutnya going dari kata kerja dasar go ya menjadi going. Selanjutnya ada recording ya
dari kata kerja dasar record, ya, menjadi recording. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau tadi sudah definisi, kemudian contoh penggunaan atau kapan kita menggunakan present continuous. Nah, sekarang kita bandingkan ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian mempelajari simple present. Pastinya kalian ingin tahu apa bedanya simple present dengan present continuous. Ya, jadi harus tahu bedanya supaya tepat penggunaannya. Nah, di sini Pak Raka memberikan contoh simple present dengan kalimat I play. Ingat, I play, subjeknya adalah I, verbnya adalah play. Ya, karena simple present kita menggunakan verb 1, yaitu play. Nah, ketika ada orang mengatakan I play, itu menandakan itu adalah hal yang menjadi rutinitasnya atau fakta yang terjadi. Ya, jadi dia memang bermain gitu, tapi belum tentu sedang bermain. Nah, beda dengan present continuous. Ketika ada orang mengatakan I am playing, berarti artinya adalah saya sedang bermain. Berarti ketika kamu mengatakan hal tersebut, artinya hal yang kamu lakukan itu sedang berlangsung. Ya, jadi berbeda dengan simple present. Kalau simple present itu bisa menjadi rutinitas atau fakta. Jadi ketika saya bilang I play, ya belum tentu saya sedang bermain saat itu. Cuma saya menyatakan bahwa mungkin rutinitas saya adalah bermain. Ya, entah itu tadi pagi, nanti sore, ya, tapi saya bermain gitu. Bukan sedang bermain. Ya. Oke. Contoh lain simple present yaitu she studies. Dia belajar. Ya, berarti kan subjeknya adalah she, kemudian verbnya adalah studies. Ya, kalau kita lihat ya, karena subjeknya itu adalah subjek tunggal yaitu she, maka verbnya harus ditambahkan s atau es, maka study ditambahkan es menjadi studies. Ya, ingat pertemuan sebelumnya bagaimana cara merubah atau menambahkan imbuhan s atau es dalam suatu kata kerja. Karena study berakhiran dengan huruf y, konsonan y, maka menjadi i, jadi studies. Ya, seperti itu ya. Nah, pada kalimat she studies ini menunjukkan satu rutinitas atau fakta. Jadi ketika ada orang mengatakan she studies, ya dia belajar, tapi tidak sedang belajar. Nah, seperti itu. Ya, jadi berbeda. Oke, selanjutnya present continuous. She is studying. Jadi pada kalimat she is studying berarti dia sedang belajar. Maka ya kalimat ini dinyatakan sedang berlangsung. Jadi kalau ada orang yang mengatakan she is studying, dia sedang belajar, ya. Berbeda dengan ada orang mengatakan she studies, dia belajar. Kalau dia belajar itu ketika dikatakan seperti itu, belum tentu saat itu belajar. Ya, dia memang rutinitasnya belajar, tapi bisa saja belajarnya kemarin malam, tadi malam, atau nanti sore, nanti malam. Nah, tapi dia belajar karena itu adalah rutinitasnya atau hal yang menjadi suatu fakta kebenaran umum. Nah, sudah tahu perbedaan antara simple present dan present continuous? Jadi sangat mudah perbedaannya. Nah, sekarang kalau kita lihat simple present versus simple present continuous yang lainnya. Contoh yang lainnya ya, kita lihat di sini. I don't play online games. Jadi ada siswa A mengatakan I don't play online games. Kemudian siswa B mengatakan I'm not playing online games. Saya tidak sedang bermain game online. Nah, tentunya dua kalimat ini itu sangat berbeda. Ya, ketika ada siswa A mengatakan I don't play online games, itu berarti dia tidak suka bermain game online. Ya, bahkan dia mungkin belum pernah bermain game online atau tidak tertarik bermain game online.
Nah, jadi tidak main game. I don't play, saya tidak main game. Nah, itu artinya seperti itu. Jadi bukan hobinya untuk bermain game, jadi dia bukan gamer. Beda dengan siswa B yang mengatakan, I'm not playing online games. Saya sedang tidak bermain game online. Ya, ketika kamu tanya, dia menjawabnya saya sedang tidak bermain game online, berarti dia memang sedang tidak bermain. Dia sedang tidak main game online. Tapi kalau disimpulkan, berarti dia adalah pemain game. Saat ini sekarang tidak sedang main, tapi barangkali dia main nanti malam, ya, atau mungkin tadi pagi sudah main, tapi saat kamu tanya itu tidak sedang main game. Nah, seperti itu. Ya, jadi beda kalau siswa A tadi ngomong saya tidak main game. Nah, berarti dia tidak suka game atau dia bukan hobinya untuk main game. Itu ya, itu perbedaan yang pertama. Kemudian kita lihat kalimat yang kedua perbedaannya. Simple present, I don't smoke. Siswa A mengatakan I don't smoke, saya tidak merokok. Siswa B mengatakan I'm not smoking. Ya. Nah, ini berbeda. Ketika ada orang siswa A tadi mengatakan I don't smoke, saya tidak merokok. Berarti siswa A memang tidak merokok, dia bukan perokok. Sedangkan siswa B mengatakan I'm not smoking, saya sedang tidak merokok. Berarti kalau ada orang saya sedang tidak merokok, berarti bisa saja dia adalah perokok. Ya, saat kamu tanya dia sedang tidak merokok. Tapi mungkin saat selesai berbicara denganmu dia merokok, bisa saja. Nah, itu perbedaannya di sini. Nah, sekarang kita coba menggunakan subjek yang berbeda-beda dengan kata kerja yang sama supaya lebih mudah memahaminya. Di sini kata kerja yang akan Pak Raka gunakan adalah study, yang artinya adalah belajar. Ya, kita akan coba kombinasikan dengan berbagai macam subjek. Jadi supaya lebih paham lagi. Nah, pertama, kalau kita menggunakan subjek we, ya, kita menggunakan subjek we. Bagaimana bentuk kalimatnya? We are studying English right now. Jadi kita sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Nah, di sini kita menggunakan to be are sebagai pelengkap dari present continuous dalam kalimat ini. Jadi karena we adalah subjek jamak, maka harus menggunakan to be are, ya, menjadi we are studying English right now. Kata study ditambahkan verb ing menjadi studying. Ya, mudah kan? Oke, kita coba lagi menggunakan subjek you. Nah, pernah Pak Raka katakan you ini masih termasuk subjek jamak. Ya, maka ingat tadi kalau subjek jamak menjadi you are studying English right now. Nah, seperti itu. Ya, masih menggunakan are. You are. Study tambahkan verb ing jadi studying. You are studying English right now. Kemudian menggunakan subjek they. Nah, ini masih sama. They itu lebih dari satu, berarti subjek jamak juga. Maka masih menggunakan are. They are studying English right now. Oke. Nah, selanjutnya subjek I. Ya. Nah, kalau subjek I berarti bagaimana? Ingat, to be dalam present tense itu hanya ada 3. Apa? Am, is, are. Ya, kalau are itu untuk subjek jamak, kalau is untuk subjek tunggal, kalau am itu adalah satu-satunya pasangan dari subjek I. Diingat-ingat ya, maka I menjadi I am studying English right now. I am studying English right now. Ya. Kemudian subjek she menjadi she is studying English right now. Ya, karena she adalah subjek tunggal, maka harus menggunakan to be is. She is studying. Ya.
Kemudian he. Karena he juga termasuk subjek tunggal, maka kita menggunakan is. He is studying English right now. Nah, itu kalau menggunakan subjek yang baku seperti I, you, they, we, he, she, it. It juga menggunakan is ya. Nah, kemudian misalkan contoh lain, Pak Raka menggunakan lebih dari satu subjek. Misalkan you and I. You and I, bagaimana? To be-nya apa? You and I, am, is, atau are? Iya, benar. Kalau you and I, karena dia lebih dari satu subjeknya, maka menggunakan are. You and I are studying English right now. Ya, walaupun yang belakang subjeknya adalah I, bukan pakai am ya. Bukan you and I am studying, bukan. Ya, kalau I sendirian baru I am. Tapi kalau ada subjek lain, you and I, nah berarti kan dua. Itu sama dengan they atau we, ya. Jamak lebih dari satu, maka harus menggunakan are. Ya, jadi you and I are studying English right now. Atau mungkin kalau nama orang dua, Ani and Ana are studying English right now. Tapi kalau nama orang hanya satu, Ani is studying English right now. Itu ya. Jadi rumusnya dari present continuous kita bisa simpulkan di sini bahwa subjek plus to be, ya, to be itu is, am, are, kemudian plus verb ing. Nah, oke, jadi itu. Nah, itu adalah basic atau dasar rumus dari present continuous. Oke. Nah, sampai di sini kira-kira bisa dipahami bahwa perbedaan simple present dan present continuous itu sangat signifikan juga. Nah, kemarin ada yang tanya, Pak, berarti present continuous dan simple present itu sama atau berbeda? Ya, jelasnya berbeda. Ya, secara penggunaan sudah berbeda, secara fungsi berbeda, rumus juga berbeda. Persamaannya itu hanya dia menggunakan timeline present. Jadi hal yang terjadi di present time. Present itu saat ini, ya, masih dekat-dekat hari ini. Sekarang kita belajar cara merubahnya menjadi kalimat negatif dan kalimat tanya. Nah, kan sebelumnya sudah mempelajari kalimat positifnya, afirmatif, sentence-nya. Sekarang kita belajar untuk menuliskan dalam kalimat negatif dan kalimat tanya. Ya, masih sama menggunakan kata kerja atau verb one study. Menggunakan subjek he, maka kita tambahkan not. Ya, he is not studying English right now. Nah, jadi hanya seperti itu saja. Jika kalian merubah present continuous menjadi negative sentence, kalian tinggal tambahkan not di antara to be dan verb ing-nya. Jadi, kalau subjeknya he, maka he is not studying English right now. Atau kalian bisa juga singkat, he isn't studying. Ya, sama-sama betul ya, kalian nulis isn't atau is not itu betul. Nah, oke, selanjutnya menggunakan subjek she. Ya, subjek she menjadi she is not studying English right now. She subjek tunggal, ingat ya. Berarti menggunakan is ditambah not karena negatif. Ya, she is not studying English right now. Jadi kalau pertanyaannya adalah kapan saya menggunakan kalimat negatif, Pak? Ya, pastinya ketika kalian menyatakan pertentangan atau menyatakan tidak. Nah, itu. Oke, selanjutnya they. Nah, ingat, they subjek jamak, maka menggunakan apa? Betul, are. They are not studying English right now. Oke, atau mungkin disingkat boleh. They aren't studying English right now. Oke. Sekarang kita rubah
kalimat negatif tadi menjadi kalimat tanya. Ya, masih menggunakan subjek he. Bagaimana? Ada yang tahu cara merubahnya? Sangat mudah sekali. Jadi kita hanya perlu merubah posisi to be. Ya, to be is MR tadi itu diganti posisinya, dipindah posisinya ke depan. Menjadi is he studying English right now? Apakah dia belajar bahasa Inggris sekarang? Is he studying English right now? Ya, tinggal kita balik saja. Is-nya di depan, kemudian baru subjeknya he, kemudian langsung verb ing-nya. Is he studying? Jangan ditulis lagi not-nya ya. Not itu hanya untuk kalimat negatif. Kalau kalimat tanya sudah tidak ada not-nya. Kemudian kalau she menjadi apa? Betul. Is she studying English right now? Oke. Selanjutnya they ya. Menjadi apa? They are not. Dibalik to be-nya menjadi are they. Are they studying English right now? Jadi are-nya di depan. Oke. Jadi seperti itu. Nah, jangan lupa ya mengingatkan lagi bahwa present continuous menggunakan verb ing. Nah, contoh. Sekarang contoh. Di sini ada siswa A bertanya kepada siswa B, "What is Randy doing?" Apa yang sedang dilakukan Randy? Ya. Kemudian siswa B menjawab, "He is studying online." Nah, ini match ya, relevan pertanyaan dengan jawaban. Kenapa? Pertanyaannya adalah what is Randy doing? Berarti ini adalah menanyakan hal yang sedang terjadi atau sedang dilakukan oleh Randy. Maka jawabannya juga harus menyatakan sedang berlangsung, yaitu he is studying online. Dia sedang belajar online. Nah, perhatikan. Jadi ketika kamu ada orang yang bertanya, dia sedang apa? Ya, kamu harus menjawab hal yang sedang dilakukan dia, ya, dia sedang belajar. Nah, jangan jawab, misalkan ditanya, dia sedang apa? Kemarin dia makan. Nah, ini nggak relevan, ditanya sekarang kok jawabannya yang kemarin. Nah, itu tidak relevan. Nah, di dalam bahasa Inggris juga harus sama, harus match. Kamu ditanya apa, jawabnya apa, harus nyambung. Ya. Nah, perhatikan di sini, ya, kalau tadi di dalam apa namanya, di dalam interrogative sentence atau kalimat tanya, ya, itu kan tadi diubah to be-nya di depan subjek. Nah, subjeknya ini adalah Randy, sedangkan is adalah to be-nya, kemudian doing adalah verb ing-nya, ya, verb ing. Nah, Pak, kok ini ada lagi what di depan to be? Ya, masih ingat, what itu termasuk 5W1H. Masih ingat 5W1H itu apa saja? What, who, when, where, why, dan how. 5W1H. Nah, pertanyaan 5W1H itu letaknya selalu di depan sendiri. Jadi kalau misalkan tadi harusnya to be di depan, is Randy doing something misalkan, maka kalau ditambahi 5W1H menjadi what is Randy doing. Nah, 5W1H itu penggunaannya tergantung apa yang kalian butuhkan, informasi apa yang ingin kalian dapatkan. Misalkan kalian ingin menanyakan apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dilakukan, maka gunakan what. What is Randy doing? Kalau ingin menanyakan di mana Randy belajar misalkan, ya, where is Randy studying? Di mana Randy belajar? Kalau menanyakan kapan Randy sedang belajar, when is Randy studying? Ya, kalau menanyakan alasan menggunakan why. Why is Randy studying? Kenapa Randy belajar? Ya, alasannya apa ya? Mungkin banyak alasannya. Ya. Kemudian kalau bagaimana cara Randy belajar, maka kalian bisa menggunakan how. How is Randy studying? Cara belajarnya Randy kok bisa pinter itu bagaimana? Mungkin kamu penasaran, kemudian
tanya. Oke, itu adalah cara penggunaan 5W1H pada kombinasi interrogative sentence dalam present continuous. Tidak hanya present continuous ya, 5W1H itu bisa digunakan dalam simple present ataupun tenses lainnya. Ya, sama letaknya selalu di depan sendiri. Oke, contoh lainnya ya. Nah, perhatikan di sini siswa A menanyakan what are you doing? Nah, hampir mirip ya dengan yang Randy tadi, tapi ini menanyakan spesifik ke kamu. What are you doing? Apa yang kamu sedang lakukan? Nah, di sini dijawab, I'm looking for my mask. Ya, apa yang sedang kamu lakukan? Saya sedang mencari maskerku. I'm looking for my mask. Mungkin temannya penasaran kok celinga-celingu gitu ya. Ditanya, what are you doing? I'm looking for my mask. Ya, seperti itu. Nah, itu contohnya. Sekarang contoh lain. What are Wisnu and Kinar doing? Ya, karena ada dua ya subjeknya yaitu Wisnu dan Kinar, Wisnu and Kinar, maka di situ menggunakan are ya. What are Wisnu and Kinar doing? Apa yang sedang dilakukan Wisnu dan Kinar? Dijawab, they are filming the sunset. Mereka sedang memfilmkan matahari terbenam. Nah, perhatikan jawabannya they are. Jadi tidak perlu mengulang kata Wisnu and Kinar. Kita langsung ganti menjadi kata gantinya yaitu they. Karena kan jamak mereka artinya kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, they are filming. Nggak perlu. Ya betul sih. Masih betul kalau kalian jawab Wisnu and Kinar are filming. Betul saja. Tetapi bisa disebut terlalu panjang. Ya, mubazir nanti terlalu panjang. Ya, sia-sia. Lebih baik diganti yang lebih pendek bahasa itu supaya singkat, padat, dan jelas. Nah, seperti itu ya. They are filming the sunset. Contoh lain. Are the students? Ya, are the students? Lihat. Students-nya pakai S di belakangnya. Berarti menandakan lebih dari satu siswa. Jamak. Maka menggunakan are. Ya. Kalau pertanyaannya di depan itu hanya to be, is, am, are, berarti jawabannya itu yes atau no saja. Beda dengan 5W1H ya. Kalau 5W1H itu jawabannya pasti panjang. What are you doing? I'm looking for my mask. Saya sedang mencari maskerku. Nah, itu kalau 5W1H depannya. Tapi kalau depannya itu langsung to be, is, am, are, di sini are the students studying math now? Apakah murid-murid sedang belajar matematika sekarang? Maka jawabannya itu hanya yes atau no. Ya, jadi are the students studying math now? Jawabannya itu bisa yes, they are, atau no, they are not. Ya, tergantung. Ya, kalau kalian jawabnya yes atau kondisinya memang ya sedang belajar ya, yes they are. Kalau no tidak sedang belajar ya, no they are not. Ya, itu ya. Jadi ingat, cara jawabnya berbeda untuk 5W1H dan pertanyaan menggunakan to be. Oke, sekarang Paraka punya video, coba kita lihat. Ya, hanya sedikit videonya, mudah-mudahan bisa di-play. Now look at this. Aha! You're copying me! Yes. Why are you doing that? We are walking on top of water. I'm walking on water. Nah, untuk selanjutnya ya tadi kalian sudah menonton video. Kemudian selanjutnya bagaimana cara kita menambahkan imbuhan ing dalam kata kerja. Nah, ini harus dipahami cara menambahkan imbuhan ing dalam kata kerja bentuk satu. Jadi tidak bisa serta-merta kita langsung tambahkan ing di semua kata kerja. Itu ada aturannya, anak-anak. Perhatikan ada dua rumus yang khusus. Jika kata kerja tersebut itu berakhiran silent E ya. Silent E itu E-nya di huruf sebagai huruf terakhir dalam suatu kata dan tidak dibaca biasanya. Contohnya apa, Pak? Make. Tulisannya M-A-K-E. Ya, M-A-K-E. Ya, dibacanya make. Dalam bahasa Inggris ketika dibaca make, E-nya itu tidak kebaca.
hanya terakhir itu K, make. Nah, di sini jika berakhiran silent E, maka itu ditambahkan langsung ing dengan menghapus E-nya. Make menjadi making. Nah, tidak boleh make-ing, tidak boleh. E-nya harus dihapus dulu. Ya. Kemudian lainnya, compete. Bukan kompete, bukan kompete juga, bacanya compete. Ya. E yang terakhir itu tidak dibaca, maka kita harus hapus ganti dengan ing, diberikan imbuhan ing, competing. Ya. Kemudian take. Ya, bukan take ya, take. Nah, E yang di belakang itu tidak terbaca, maka kita harus hapus menjadi taking. Itu catatan khusus yang pertama. Kemudian aturan yang kedua, jika kata kerja tersebut itu diapit ya, menggunakan konsonan, vowel, dan konsonan lagi, hurufnya maksudnya. Konsonan itu huruf mati ya, seperti B, D, Y, dan T, dan banyak sekali lainnya konsonan. Kalau vowel itu huruf vokal, A, I, U, E, O. Ya. Nah, jika ada kalian ketemukan kata yang 3 huruf terakhirnya itu diapit, ya, ada rumus konsonan, huruf vokal, konsonan lagi, maka didobel. Didobel bagaimana, Pak? Kita menulisnya mendobeli huruf terakhir itu baru ditambahkan imbuhan ing. Misalkan mop, MOP, berarti kan ya huruf terakhir ya memang hanya 3 huruf ya, tapi biasanya ada lebih panjang lagi. Ini contoh yang pendek. Mop. Mop itu konsonan, kemudian O itu vowel atau vokal, A, I, U, E, O tadi, kemudian diapit konsonan lagi P. Maka ketika kita mau menambahkan imbuhan ing, kita harus mendobeli dulu P-nya. Kita tulis P lagi, ya, baru diberikan imbuhan ing. Mop menjadi mopping. Nah, double ya. Contoh lain, swim. Perhatikan, W huruf konsonan, I vowel atau vokal, M konsonan lagi. Maka kita harus mendobeli swim, M-nya ditulis lagi, baru kita berikan ing, swimming. Nah, seperti itu. Contoh lain ada stop. T konsonan, vowel konsonan. Maka kita harus tulis double P sebelum imbuhan ing, stopping. Contoh lain run. R konsonan, U vowel, N konsonan lagi. Maka double N, running. Nah, kalau huruf yang lainnya di luar aturan yang ini, maka tinggal tambahkan huruf ing tanpa menambah atau mengurangi. Nah, seperti itu ya, sangat mudah sekali. Nah, sekarang tadi penjelasannya Pak Raka, sekarang latihan grammar practice. Ya, untuk latihan soalnya akan saya berikan pada hari ini juga, dan kalian harus kerjakan melalui link yang Pak Raka sediakan. Nah, nanti ketika kalian mengerjakan, ya contohnya seperti ini nanti ya. Contohnya seperti ini, nanti soalnya hanya sedikit, hanya ada 6 saja, nggak usah banyak-banyak. Ini salah satu contohnya, misalkan the dog titik-titik fast. Kemudian di belakangnya ada dalam kurung, in the bracket ada kata run. Ini menandakan clue-nya, kata kerja bentuk satunya. Nah, kata kerja bentuk satu ini Pak Raka ingin kalian menuliskan di titik-titik itu bagaimana bentuk present continuous-nya. Nanti di dalam soal atau link form yang Pak Raka berikan, kalian tuliskan hanya kata kerjanya saja. Ya, jadi jangan ditulis kalimat utuhnya. Kalau kalian tulis kalimat utuhnya the dog bla 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 fast, nanti kalian akan salah. Jadi tolong ditulis kata kerjanya saja atau jawabannya saja. Contohnya mungkin Pak Raka berikan satu jawaban, nggak apa-apa, bonus. Ya, the dog is running fast. Maka yang kamu tulis dalam kolom jawaban nanti hanya is running-nya saja. Jangan ditulis the dog is running fast. Nanti akan disalahkan.
oleh sistem. Ya, jadi instruksinya dibaca bahwa tulis hanya jawabannya saja, is running-nya saja yang kalian tulis. Jangan kalian tulis semuanya, nanti keliru, salah ya. Oke, itu saja untuk penjelasan Paraka hari ini. Terima kasih dan semoga sehat selalu. Sampai jumpa, see you next time and goodbye.